Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari ajang SEA Games ke-32, saat ini sudah tersambung koresponden CNN Indonesia Edo Kariski di Phnom Penh, Kamboja. Halo, selamat malam Edo. Edo, bisa Anda jelaskan sebenarnya bagaimana bisa dikatakan sebagai optimisme para atlet Indonesia, apakah masih bisa tetap bertahan di tiga besar atau justru kemungkinan akan justru turun karena mengingat bahwa antara Indonesia dan juga Kamboja sepertinya beda tipis begitu perolehan medali emasnya. Ya, selamat malam Iqbal. Bicara mengenai peluang dari urutan atau peringkat di SEA Games ke-32 Kamboja nampaknya dengan perolehan medali yang 10 menit lalu baru saya update, tadinya hingga pukul 4 sore ada 74 total medali emas yang diraih. Kini Indonesia berhasil menambah 2 lagi medali emas dari cabang olahraga kickboxing dan juga dari cabang taekwondo. Total Indonesia sudah mengoleksi 76 medali emas. Kalau bicara mengenai peluang posisi Indonesia di tiga besar, berdasarkan keterangan Kemenpora sebelum berangkat, saya sempat berbincang dengan Kemenpora yang menyampaikan tim ahli ataupun tim review yang menghitung perolehan medali ataupun peluang-peluang dari masing-masing cabur untuk keberangkatan SEA Games kali ini, menyampaikan dengan total raihan 60 medali emas saja sebenarnya Indonesia sudah mampu bertengger di posisi ketiga. Namun nyatanya perhitungan itu meleset, tapi meleset ke atas, di mana Indonesia saat ini sudah total meraih total 76 medali emas, dan di bawahnya ada tuan rumah Kamboja dengan total raihan 65 medali emas. Meskipun meleset, kita sebenarnya bisa secara kasar melihat jumlah 9 medali emas ini tentunya memang masih cukup aman dibandingkan dengan posisi-posisi Indonesia sebelumnya ataupun di hari-hari sebelumnya, karena memang dari hari ke hari semenjak Indonesia memasuki kembali peringkat ketiga, secara hitung-hitungan Indonesia mulai menjauh dari perolehan medali emas tuan rumah Kamboja. Dan Indonesia sendiri, Iqbal, masih bisa berpeluang mendapatkan raihan medali emas lainnya di beberapa cabur jelang beberapa laga-laga terakhir di berbagai macam cabur pada esok hari atau tepatnya pada tanggal 16 Mei mendatang, di mana Indonesia masih berpeluang untuk meraih torehan medali emas dari cabang bulu tangkis, yang dimana ini adalah di nomor perorangan. Beberapa atlet bulu tangkis Indonesia baik itu dari putra dan putri memang masih berlaga hingga babak semifinal, yaitu di hari ini, dan berpeluang untuk lolos ke final dan juga menambah pundi-pundi medali. Dua cabang olahraga lain yang cukup populer di Indonesia, yang dimana pertama kita tahu bahwa sepak bola akan memainkan laga finalnya pada esok malam melawan Thailand. Ini juga berpotensi untuk meraih kembali atau menambah pundi-pundi medali emasnya, medali emas kontingen Indonesia. Meskipun kita mengetahui lawan yang akan kita hadapi ini adalah negara dengan sepak bola terbaik di Asia Tenggara saat ini, yaitu adalah Thailand. Meski demikian, tadi disampaikan oleh pelatih Indra Syafri, teman-teman ataupun para atlet di Timnas U22 masih optimis dan saat ini tengah fokus untuk menatap pertandingan final yang akan berlangsung kurang lebih 24 jam ke depan, Iqbal. Dan dari satu cabang olahraga lain yang berpotensi mendapatkan medali emas adalah dari Timnas Basket Putra Indonesia. Kita mengetahui sebelumnya basket putri Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan meraih medali emas dengan sistem kompetisi round robin. Timnas Basket Putra Indonesia saat ini juga tengah berlangsung babak semifinal, di mana Timnas Basket Putra tengah menghadapi Filipina. Kalau tadi saya memantau hingga jalannya kuarter kedua saat ini, Timnas Basket Putra Indonesia masih memimpin dengan skor yang sedikit tipis dengan antara Indonesia dengan Filipina. Namun berbicara dengan pertemuan terakhir Timnas Basket Putra Indonesia dengan Filipina di ajang SEA Games sebelumnya, Indonesia bisa mengatasi perlawanan Filipina, dan optimisme mengenai untuk lolosnya Timnas Basket Putra menuju ke final basket putra ini masih ada dan memang dijaga, karena Indonesia datang ke SEA Games Kamboja ini sebagai juara bertahan. Jadi untuk di cabur basket sendiri memang Indonesia membawa misi yang cukup besar, yaitu adalah mempertahankan medali emas di SEA Games sebelumnya, sekaligus jika Indonesia atau Timnas Basket Putra Indonesia mampu meraih medali emas, ini bisa mengawinkan 2 medali emas dari cabang olahraga basket. Beberapa cabang olahraga lain juga tentunya masih bisa memperoleh perolehan medali emas. Kalau tidak salah, saya tadi mencatat beberapa cabang olahraga yang akan bertanding hingga esok hari atau hari terakhir pertandingan berbagai macam cabur pada tanggal 16 Mei mendatang. Ada dari juga angkat besi, di mana masih ada
kalau tidak salah ada 3 nomor yang akan dipertandingkan, dan di ketiga nomor tersebut atlet Indonesia dari berbagai kelas kilogram begitu masih akan mengikuti jalannya pertandingan final di cabang olahraga angkat besi. Meski demikian Iqbal, perlu saya sampaikan, dalam perhelatan SEA Games sebenarnya ukuran kesuksesan sebuah negara ini tidak hanya bisa diukur dari peringkat perolehan medali saja. Kita harus membedah satu persatu sebenarnya cabang-cabang olahraga mana saja yang akhirnya bisa didapatkan medali emas dari cabang olahraga mana saja. Apakah itu cabang olahraga yang memang satu itu andalan dari sebuah negara, ataupun jika kita berbicara Indonesia, apakah cabang olahraga yang menjadi dalam Indonesia ini mampu menyapu bersih seluruh peluang-peluang medali emas pada ajang SEA Games kali ini. Lalu kedua, ini kita juga bicara mengenai cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan dalam level yang lebih tinggi seperti Asian Games dan Olimpiade. Apakah sebuah negara, dalam konteks ini Indonesia, mampu berbicara banyak dalam cabang olahraga tersebut, dan juga faktor-faktor lainnya. Kita mengetahui Indonesia datang ke Kamboja dengan total 599 atlet, namun hanya mengikuti 31 cabang olahraga dari total 36 cabang olahraga yang disetujui atau disepakati, yang diajukan oleh tuan rumah dan disepakati oleh seluruh negara peserta SEA Games. Jadi jika kita berbicara mengenai kesuksesan sebuah negara ataupun kontingen dalam perhelatan SEA Games, ini tidak hanya bisa diukur dari perolehan medali ataupun peringkat medali saja, Iqbal, melainkan banyak faktor lain yang harus dievaluasi oleh Kemenpora maupun Komite Olahraga Indonesia dan juga tim review yang memberangkatkan para kontingen atlet sebanyak 599 atlet tersebut. Nah, meski demikian Iqbal, kita juga bisa mengambil output lain sebenarnya dibandingkan jika kita berbicara mengenai urutan peringkat ataupun jumlah torehan medali yang didapatkan oleh kontingen Indonesia. Hal tersebut adalah lebih kepada evaluasi dari masing-masing cabang olahraga di perhelatan SEA Games. Karena kita mengetahui kalau kita berbicara multi-event sendiri, SEA Games ini adalah multi-event yang tingkatnya paling kecil, yaitu adalah Asia Tenggara, dan Indonesia akan mengikuti multi-event lain yang tingkatannya lebih besar. Di tahun 2023 ini saja, nanti di akhir tahun Indonesia akan mengikuti Asian Games yang akan berlangsung di China, dan di tahun depan akan ada multi-event terbesar di dunia, yaitu adalah Olimpiade di Paris tahun 2024. SEA Games harusnya dengan berbagai macam cabang olahraga yang diikuti dan banyaknya jumlah atlet yang kita kirimkan ke Kamboja pada tahun ini, tentunya harus menjadi tempat atau bahan evaluasi agar apa? Agar Indonesia bisa lebih banyak lagi bersiap untuk menghadapi multi-event lainnya yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan SEA Games. Namun kita juga perlu mengapresiasi kerja para atlet dan seluruh pihak yang terlibat dengan capaian ini. Capaian 74 emas atau 76 emas hingga malam hari ini, Iqbal, tentunya sudah melampaui target yang sudah dititipkan oleh pemerintah ataupun Kemenpora ataupun para kontingen sendiri. Bahkan ini juga sudah melampaui target dari apa yang disebutkan atau yang keluar dari mulut Presiden Joko Widodo pada saat melepas para atlet di istana beberapa waktu lalu, karena Presiden menginginkan perolehan medali Indonesia ini harus lebih besar dibandingkan dengan perolehan di Vietnam di tahun sebelumnya, di mana Indonesia hanya mampu membawa pulang 69 medali emas, dan sekarang sudah 76 medali emas dan berpotensi untuk bertambah hingga hari terakhir nanti. Iqbal. Baik, Edo Ekariski, koresponden CNN Indonesia langsung dari Phnom Penh, Kamboja. Terima kasih laporannya.